Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Preaters yang baik hati dan budiman. Berjumpa lagi dengan kami di channel yang tidak pasti tapi jelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah rangkuman film berjudul Bereavement. Baik, tanpa berpanjang lebar dan semakin tidak jelas, kita bumper dulu. Let's check it out. Scene awal film ini terlihat sosok pria yang bernama Graham atau Graham, bukan gigi ya, yang berkeliling menggunakan sebuah mobil tua. Sesampainya ia di sebuah taman kanak-kanak, ia menghampiri seorang anak kecil yang bernama Martin. Di scene ini juga diperlihatkan ibu Martin yang berbincang dengan gurunya tentang kelainan pada Martin yang tidak merasakan sakit saat ia terluka. Di sini ibunya juga mengatakan bahkan Martin kadang menggigit lidahnya sendiri tanpa menyadarinya, dan Martin juga sering mengalami patah tulang saat bermain. Oke, kita kembali kepada Graham. Graham yang telah bersama Martin berhasil membujuk Martin ikut dengannya. Sesampai di rumah Graham, di sebuah ruangan terlihat seorang wanita yang tangannya diikat menggantung. Scene ini menunjukkan kalau Graham adalah seorang yang psikopat ya. Graham lalu menggores pipi Martin dengan sebuah pisau, lalu mengajari Martin cara membunuh. Kemudian tanpa rasa bersalah Graham menusukkan pisau bertubi-tubi ke arah perut si wanita, sehingga membuat wanita itu berteriak kesakitan. Martin yang kaget melihat kejadian itu langsung berlari keluar rumah. Namun sebelum berhasil kabur, Martin berhasil ditangkap kembali oleh Graham. 5 tahun kemudian, di sebuah jalan terlihat seorang gadis muda bernama Allison, atau kita sebut saja dia Alice, yang sedang menunggu seseorang. Berselang beberapa menit kemudian, pamannya yang bernama Jonathan datang dan menjemputnya. Si Allison di sini akan tinggal bersama pamannya karena kedua orang tuanya telah meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan. Ketika sampai di rumah pamannya, terlihat Alice belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Keesokan harinya, Allison memulai aktivitasnya dengan berlari di lingkungan barunya. Saat ia berlari melintasi sebuah bangunan tua, di sana sekilas ia melihat sosok anak kecil yang sedang mengintip di jendela. Ketika melanjutkan larinya di suatu jalan, Allison nyaris ditabrak truk yang melaju cepat. Kejadian ini terjadi tepat di depan rumah laki-laki yang bernama William. Ketika Allison terjatuh, William langsung berlari membantunya. Melihat tangan Allison terluka, William menawarkan untuk mengantarnya pulang, dan di perjalanan mereka pun berkenalan. Saat sampai di rumah, terlihat Jonathan, paman Alice, tidak suka melihat Alice diantar oleh William. Di tempat lain, terlihat Graham lagi-lagi memulai aksi pembunuhannya dengan melibatkan Martin dalam pembunuhan sadis tersebut. Martin disuruh memegang kaki korban agar saat korban ditusuk darah akan membanjiri dan membasahi kepala Martin. Dan ketika Martin kabur dan lari, dia akan dikurung di lorong bawah tanah lagi seperti biasanya. Dan inilah yang dialami Martin selama 5 tahun terakhir. Scene selanjutnya adalah adegan hari pertama Alice masuk sekolah. Saat diantar oleh pamannya, Alice bertanya tentang anak kecil dan bangunan tua yang mereka lewati. Di sini Jonathan mengatakan itu punya Graham dan mereka dulunya adalah satu sekolah. Tapi Graham adalah orang yang sangat tertutup dan tidak pernah ke sekolah. Sedangkan anak kecil itu mungkin saja anak yang berada di sekitar situ yang sedang bermain-main di bangunan tua tersebut. Saat pulang sekolah, Alice singgah di rumah William dan ia pun
bertemu ayah William dalam kondisi cacat dan alkoholik. Singkat cerita, di tempat Graham, Melissa membujuk Martin agar melepaskan ikatannya, dan itu berhasil. Setelah bebas, ia pun berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun naasnya dia berhasil ditangkap kembali oleh Graham. Setelah tertangkap, Melissa pun disiksa. Lututnya dikaitkan dengan besi kait, lalu diseret dan dibakar di dalam tungku api. Macam ayam bakar ini, ditaruh di dalam tungku. Mau bikin barbeque lu, John. Keesokan harinya saat Alice berlari seperti biasanya, terlihat sebuah mobil berhenti di dekatnya yang ternyata itu adalah William yang mengajaknya makan malam. Kemudian dilanjutkan dengan opening ritual mantap-mantap di mobil William. Belum sempat skidi pop-up, Jonathan menghampiri mereka dan membawa pulang Allison. Waduh, gagal maning John. Keesokan harinya, Alice yang merasa terlalu dikekang oleh John ingin pergi dari sana. Lalu Karen membujuknya dengan mengatakan kalau John melakukan itu hanya untuk melindungi Allison. Karen menceritakan tentang ibu William yang meninggal gantung diri karena depresi, yang semenjak kejadian itu William memiliki emosi yang kurang stabil. Setelah mendengar pernyataan itu, Allison sedikit sedih karena ia telah mencintai William. Untuk menghibur dirinya, ia pun kembali melakukan jogging seperti biasanya. Di sana, lagi-lagi ia melihat Martin yang berdiri di jendela bangunan tua Graham. Karena penasaran, ia lalu masuk ke kawasan bangunan itu dan hampir saja ia bertemu Graham yang sedang OTW keluar rumah. Melihat Graham telah pergi, Alice lalu masuk ke bangunan itu untuk mencari Martin. Di sebuah ruangan, ia melihat beberapa benda tajam dan darah dari sisa-sisa korban Graham. Lalu di sebuah meja, ia melihat sebuah surat kabar yang isinya adalah daftar korban orang-orang yang hilang. Dan betapa kagetnya ia setelah membuka lembaran di mana ada nama Martin di sana. Allison yang menyadari Martin adalah korban penculikan langsung mengajak berbicara si Martin yang bersembunyi di bawah meja. Di sini Allison mengatakan akan menyelamatkan Martin dari tempat tersebut. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba si Graham muncul dan memukul Allison. Hari yang semakin larut membuat John khawatir pada Allison yang tak kunjung pulang. Saat sadar, Allison telah menyadari dirinya telah terikat dengan posisi tangan tergantung. Keesokan harinya, William yang juga mencemaskan Allison mendatangi rumah Jonathan. Bukannya disambut baik, ia malah dipukul karena dianggap dalang dari pembangkangan Allison. Setelah kejadian itu, Jonathan yang mencari Allison mendatangi bangunan tua milik Graham. Dan pas banget saat itu Graham ingin mengeksekusi Allison. Mendengar teriakan Jonathan, Graham lalu menghampirinya. Di sana Jonathan menanyakan anak laki-laki yang sering diceritakan Allison. Dan Jonathan menanyakan apakah Graham boleh mempersilahkannya masuk. Di saat yang bersamaan, Allison yang berhasil membuka penutup mulutnya langsung berteriak memanggil. Dan tiba-tiba peluru Graham telah menembus perut Jonathan. Koit. Setelah itu, yang mengurung Allison di ruang pendingin. Di dalam ruangan itu, Allison menemukan potongan-potongan tubuh korban Graham. Dan betapa kagetnya Allison yang juga menemukan satu mayat yang masih utuh. Di tempat lain, William yang mencari Allison dengan motor juga berhenti di bangunan tua milik Graham karena melihat mobil milik John terparkir di situ. Lagi-lagi kedatangan William juga diketahui oleh Graham.
William yang berkeliling menemukan Ellison yang terkurung di dalam ruang pendingin. William lalu mencoba membuka pintu tersebut dengan sebuah linggis. Namun sayangnya sebelum terbuka, tiba-tiba Graham muncul dari belakang dan menghantam William. Koit juga. Kacau emang, gak ada yang selamat dari si Graham ini. Setelah kejadian itu, Ellison mencoba kabur dengan membuka pintu dengan sebuah besi. Setelah berhasil, ia pun bergegas pergi. Namun sebelum keluar, ia menemukan Martin yang tangannya tertancap sebilah pisau di sebuah meja yang ternyata dilakukan oleh Graham juga. Ellis pun bergegas mencabut pisau itu dan membawa Martin pergi. Sesampai di rumah Uncle John, betapa kagetnya ia melihat rumah itu tengah terbakar. Ellis pun bergegas memasuki rumah itu. Namun naasnya, saat sampai di dapur, ia menemukan Paman John dan istrinya telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ellis pun menyuruh Martin menunggu di dapur, sembari ia mencari Graham di dalam rumah itu. Saat sampai di kamar anak Paman John, ia menemukan Graham di sana. Dan dengan sigap ia menusuk Graham dengan sebuah pisau. Graham yang tidak mati berhasil kabur dari tempat tersebut. Lalu Ellison menghampiri sepupunya dan bergegas mencari Graham. Sesampai di bawah, Ellison tidak menemukan Martin di dapur. Ellis pun menjadi panik dan mencari-cari Martin. Ia langsung menelpon 911. Saat tengah membuka sebuah pintu, tiba-tiba Martin menyerang Ellis dengan sebuah pisau hingga is dead. Kemudian Martin naik ke lantai atas dan juga membunuh Wendy, sepupu Ellison, di tempat. Wah, jadi psikopat juga si Martin nih. Di tempat lain, Graham yang berhasil kabur mendatangi jasad ayahnya yang telah ia awetkan ternyata di dalam sebuah ruangan. Dan tiba-tiba Martin muncul dari belakang dan membunuh Graham dengan sadis menggunakan sebuah kapak. Dan film pun selesai. Sekian rangkuman film kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Saya Mr. Fred. See you next time.